Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kepada kita banyak sekali nikmat yang harus kita syukuri dalam hidup. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam yang masih kokoh insyaallah menghujam dalam sanubari kita, sehingga dengan keimanan dan keislaman ini seharusnya bisa menjadi tolak ukur dari setiap perilaku dan juga akhlak yang kita cerminkan kepada setiap orang, bukan hanya mukmin tetapi juga yang berbeda pemahamannya dari kita. Maka di 2019 ini, beberapa waktu yang lalu panitia menghubungi saya untuk hashtagnya adalah 2019 ganti jadwal kajian. Karena memang ada beberapa perubahan. Alhamdulillah, Ustadz Abdul Tuasikal yang biasanya hanya bisa untuk mengisi kajian Humairah di pekan kelima saja, dan itu tidak setiap bulan ada. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk bisa beliau rutin memberikan tausiah kepada kita semua di Kamis pekan kedua dengan materi sirah. Sehingga materi saya yang awalnya sirah, insya Allah mulai Januari ini berubah menjadi kajian akhlak. Untuk kajian akhlak, insya Allah ada buku panduan, karena memang dari panitia menginginkan kita ada rujukannya supaya memang lebih sistematis. Dan kemarin setelah berdiskusi dengan panitia, kita mencoba untuk mengambil tema-tema akhlak yang ringan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah saya memakai panduan buku Ensiklopedi Akhlak Salaf. Ini buku serial motivasi, tetapi insya Allah bisa untuk kita jadikan rujukan bagaimana kita berakhlak sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Buku ini nanti kalau tidak harus punya, saya juga di sini nggak jualan ya. Jadi silahkan nanti ibu-ibu kalau mau menginginkan membeli, mau pakai buku rujukan ini atau mau buat baca-baca di rumah, bisa nanti menghubungi panitia biar nanti dicarikan sama panitia, nggak usah repot-repot ibu-ibu mencarikannya. Tapi kalau tidak, menyimak saja insya Allah sudah cukup ya. Jadi kenapa kita harus belajar akhlak? Karena memang akhlak ini adalah sesuatu yang bisa menjadi pemberat timbangan kita di akhirat nanti. Jadi sabda Rasulullah adalah inna athqala syai'in fil mizan al-khuluqul hasanah. Sesungguhnya sesuatu yang paling berat kalau ditimbang dalam mizan, timbangan kebaikan, itu adalah akhlak yang baik. Kita miris melihat bagaimana akhlak di zaman sekarang, apalagi di antara kita, alhamdulillah Solo itu sudah yang namanya orang ngaji itu banyak banget. Saya melihat perkembangan Solo itu sangat signifikan dalam dakwahnya. Banyak wanita-wanita, perempuan-perempuan yang alhamdulillah kita melihat hijab syar'i itu sudah menjamur di Solo. Tidak lagi aneh kalau melihat ada orang pakai jilbab besar. Namun akhirnya ini beberapa orang atau mungkin beberapa kelompok ketika kemudian sudah mulai mengabdikan diri untuk bisa thalabul ilmi, justru yang terjadi malah seakan-akan menjadi terkotak-kotak. Ketika kemudian bertemu dengan sesama saudaranya, basa-basi, dari mana Bu?
dari ini. Ngajinya sama siapa? Kalau kemudian ngajinya, oh sama kita ustadzahnya, mudah-mudahan kita istiqomah ya Bu. Kalau ustadzahnya sama, doanya mudah-mudahan istiqomah. Tapi kalau ustadzahnya beda, langsung macep gitu. Habis itu nanti duduknya, saya tak duduk ke depan ya Bu. Udah itu duduknya jauhan. Nanti kalau ketemu lagi belum tentu bertegur sapa. Ini yang saya miris dari lingkungan kita hari ini. Padahal Rasulullah itu kan diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa kok justru malah orang-orang yang terkesan sudah lama ngaji, ini yang saya rasakan sendiri. Terkadang berteman, bersosialisasi, bermuamalah dengan orang yang sudah ngaji lama, itu justru malah nggak nyaman. Karena apa? Lisan mereka terkadang lebih pedas daripada orang yang baru hijrah. Makanya kadang berkumpul dengan orang-orang yang baru hijrah, baru banget belajar Islam tuh awal-awal, yang pakaian mereka juga belum yang menutup jilbabnya sebesar orang yang sudah lama ngaji, tapi berteman dengan mereka itu bisa tenang gitu. Gak ada kalimat-kalimat menyakitkan yang keluar dari lisan mereka. Ada yang salah dengan ngaji kita. Kenapa kok kita yang selama ini sudah banyak ngaji justru malah tidak menghadirkan kenyamanan pada orang-orang sekitar kita? Maka coba kita koreksi. Maka di sini insya Allah kita mulai belajar akhlak, supaya bukan hanya orang-orang yang di sekitar kita saja yang merasakan kenyamanan. Hadirnya kita itu bisa memberikan manfaat untuk mereka, bukan malah gawe susah. Karena sekarang tuh banyak juga loh, kalau kemudian ada orang datang, mungkin ya kita nggak pernah tahu ya bagaimana orang itu ngerasanya sama kita gimana. Makanya salah seorang ulama itu ketika ditanya salah satu fungsi zikir itu bukan hanya supaya kita terhindar dari godaan setan, tapi supaya kita itu nggak jadi gangguan buat orang lain. Bukan hanya biar kita nggak diganggu, biar kita juga nggak jadi pengganggu. Jangan-jangan hadirnya kita itu banyak yang sek kuwi teko. Meneng, rasa ngomong. Nah, kalau kemudian tadinya dengan ketidakhadiran kita tuh asik ngomong gitu ya, begitu kita datang tuh langsung macep gitu. Nah, ada sesuatu itu dalam diri kita. Jadi ayolah, buat orang-orang yang sudah Allah kasih kemudahan untuk bisa belajar, tolak ukur dari keimanan seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Makanya ulama itu sampai bilang, sesungguhnya akhlak yang buruk itu akan mampu untuk menghapuskan amal kita, kama yufsidul khala minal asal, sebagaimana cuka bisa menghancurkan madu. Jadi kalau ibu-ibu punya madu dikasih cuka itu nggak akan bisa nyatu, mesti jadi rusak. Sama, ilmu kita setinggi apapun, kalau kemudian akhlak kita nggak baik, itu rusak semua amal kita. Coba perhatikan bagaimana hadis Rasulullah yang berbicara tentang muflis itu. Atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Kalau kita ngelihat tuh muflis, orang yang bangkrut, itu kira-kira tampilan di dunianya solih nggak? Solih nggak? Solih. Dari mana tahu kalau tampilan di dunia solih? Lo lihat loh, hadis itu kan Rasulullah mengisahkan, tahu nggak kalian siapa yang muflis? Kata Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, mala dinarun wala dirhamun ya Rasulullah. Orang yang nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya uang itu bangkrut. Enggak, kata Rasulullah. Siapa?
yang mereka dibangkitkan oleh Allah dengan membawa pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala sholatnya, pahala zakatnya, semua pahala kebaikan di dunia itu dibawa. Tapi ketika kemudian di dunia syatamahada, sukanya mencela ini, wa qadzafahada, menuduh ini, maka orang-orang yang nantinya di dunia, kita lihat loh, kalau dibangkitkan dalam keadaan bawa seluruh pahala kebaikan, puasa, sholat, sedekah, zakat, berarti kira-kira tampilan di dunia solih nggak orang ini? Solih banget. Tapi ternyata apa? Karena tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menghadirkan kenyamanan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka semua yang pernah dizalimi di dunia itu kelak nanti di akhirat akan dihadapkan di hadapan orang yang ini. Mereka menuntut balas. Dulu kamu pernah ngomongin aku, kamu pernah nuduh aku, kamu pernah ngomongin aku nggak benar begini. Maka pahala dari orang-orang yang melakukan amal solih ini akan pindah ke orang-orang yang didolimi, yang digosipin, yang digibahin. Dan dosa orang-orang yang didolimi ini akan pindah ke dirinya, bangkrut. Ngerasanya sudah beramal solih tapi ternyata nggak punya apa-apa. Maka harus ada perubahan dalam diri kita ketika kita mulai ngaji. Harus ada bedanya. Cerminannya apa kalau ngaji kita itu diterima sama Allah? Hadirkan kenyamanan di orang-orang sekitar Anda. Jadi kita harus belajar tentang akhlak, karena hari ini kita sedang krisis akhlak. Dengan akhlak yang buruk akan memicu pula murkanya Allah. Kita lihat Bu, yang terjadi di negara kita. 1 bulan terakhir saja sudah berapa bencana yang menyapa Indonesia. Dari mulai akhir Desember saja kita dikagetkan dengan sebuah peristiwa besar, tsunami yang menyapa saudara-saudara kita di Tanjung Lesung, Banten. Tidak ada kabar BMKG sebelumnya. Kalau anak Krakatau erupsi, nggak ada peringatan. Kalau air laut sedang pasang, tiba-tiba dalam hitungan detik air laut menyapu habis apa-apa yang ada di sekitarnya. Dalam sebuah hadits qudsi, jadi kalau disebut hadits qudsi itu levelnya sedikit di bawah Al-Quran, karena hadits qudsi itu adalah hadits yang lafadznya dari Allah, teksnya dari Allah, yang meriwayatkan adalah Rasulullah. Jadi levelnya sama seperti Al-Quran, itu hadits qudsi. Kalau hadits yang lain itu haditsnya dari Rasulullah, kalau ini dari Allah. Dalam hadits qudsi itu disebutkan air laut itu sehari 3 kali minta izin sama Allah buat menghabiskan seluruh manusia di muka bumi. Bayangin Bu, sehari 3 kali loh minta izin buat menghabiskan manusia-manusia yang bermaksiat. Tapi kata Allah apa? Jangan. Siapa tahu mereka mau insyaf, siapa tahu mereka mau berubah. Sampai akhirnya kemarin terjadi tsunami. Salah satu bentuk dari Allah itu menegur kita dengan keras. Allah itu kalau mau bikin kita balik, caranya macam-macam. Bisa jadi awalnya kita itu dielus sama Allah. Ada orang-orang yang cuma diginiin, ditepuk begini, balik. Tapi terkadang kalau kemudian tepukan hangat dari Allah itu nggak kita indahkan, ya ada kalanya Allah itu nampar. Analogi sederhananya begini, kalau ada tukang gali sumur, terus kira-kira dari atas itu dilempari uang 100.000, kira-kira apa yang dia lakukan? Diambil nggak uangnya? Diambil. 100.000 kantongi. Lempar lagi dari atas 100.000.
uang lagi, masukin lagi kantong. Tapi coba yang dilempar itu kerikil, misalkan dari atas, wah 100.000 kantongi, tanpa melihat ke atas dia. Coba yang dilempar kerikil, ambil kerikil yang kecil aja, ngelemparnya juga nggak usah banter-banter, nggak usah pakai tenaga, cetok gitu, pas kepalanya. Kira-kira apa yang dilakukan? Nengok ke atas nggak? Nengok, siapa sih ini yang lempar? Kan gitu. Sama dalam kehidupan kita, kalau ada orang yang dikasih terus sama Allah, kadang nggak ingat kita menikmati aja apa yang sudah Allah berikan. Tapi begitu dikasih tamparan, dikasih pukulan, dikasih ujian sedikit, ke atas, ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Ya Allah, aku salah apa ya Allah, kok aku sampai dikasih ujian berat kayak gini. Itu analogi sederhananya begitu. Maka musibah yang menyapa Indonesia sebenarnya tujuannya apa? Biar kita balik. Tapi kok ditampar bolak-balik sama Allah, kiyung nggak sadar-sadar gitu loh. Maka saya khawatir ketika kita tidak memahami ilmu dengan pemahaman yang benar. Makanya ulama sampai bilang, setelah kita merasakan nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat terbesar setelah iman dan Islam itu apa? Memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Karena hari ini itu banyak orang-orang ketoke belajar, tapi pemahamannya salah. Makanya mintalah sama Allah ditunjukkan mana yang harus diikuti. Doa, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkan yang benar itu benar, warzuqna tiba'ah, berikanlah kami rizki untuk bisa mengikuti yang benar itu. Jadi kita sama Allah dibimbing di jalan yang benar, dikasih tahu pengajian yang sesuai dengan Quran Sunnah, itu rizki, Bu. Jadi jangan cuma beranggapan bahwa rezeki itu dari segi harta dunia, enggak. Punya teman yang solih itu rizki. Masuk ke grup WA yang isinya share dakwah, itu rizki. Enggak sengaja lihat pamflet kajian, itu rizki. Jadi bedakan rezeki itu dengan dunia. Dunia itu hanya sebatas apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, itu dunia. Tapi kalau yang namanya rezeki, apalagi rezeki itu barokah, kalau yang kita terima sedikit, itu cukup. Kalau yang kita terima banyak, bisa bermanfaat dan tidak membahayakan buat diri kita. Berapa banyak orang yang punya banyak harta, tapi justru hartanya mencelakakan dirinya. Itu salah satu tanda tidak berkah. Maka syukuri ketika kemudian Allah sudah bimbing kita di jalan yang benar. Minta sama Allah, arinal batila batila, tunjukkan kalau yang batil itu batil ya Allah. Warzuqna ijtinabah, berikanlah kami rizki untuk bisa terhindar dari yang batil itu. Jadi kalau ada orang liberal, mereka mengatakan begini, yang namanya maksiat itu tidak ada sambungannya sama sekali, tidak ada hubungannya sama sekali dengan musibah. Itu orang liberal bilang begitu. Kalau bagi orang yang beriman, semua yang menimpa Indonesia ada kaitannya dengan maksiat yang dilakukan oleh bangsanya. Kita lihat Bu, hari ini yang lagi rame hashtagnya 80 juta itu. Saya sebenarnya nggak ngikuti gosip, tapi yang namanya HP kita itu kan nggak ada HP kita yang Islami ya. Artinya kita mau baca Quran lewat HP aja ada aja iklannya. Padahal janjiannya yuk nggak download, tapi dihapus nggak bisa. Saya tuh heran, ini dari mana sih datangnya babe ini, nggak tahu. Saya juga heran, ini kok selalu muncul setiap kali saya entah baca Quran, entah baca apa, ada aja muncul. Akhirnya mau tidak mau
kelihatan itu. Hashtag 80 juta. Lah, kalau kemudian kita mau mengambil pelajaran, ini salah satu maksiat yang bisa mengundang kemurkaan Allah. Kalau kemudian orang liberal mengaitkan, loh, nggak ada kaitannya antara maksiat sama musibah. Kalau kemudian antara maksiat sama musibah itu nyambung, harusnya yang Allah hancurkan, habiskan pertama kali itu bukan Indonesia, tapi negara-negara yang mereka melegalkan homoseksual, mereka membolehkan pernikahan sesama jenis, mereka menghalalkan zina. Itu harusnya yang kemudian sama Allah diadab pertama kali. Tapi kita lihatlah, negara-negara Amerika, Belanda, Jerman, dan lain sebagainya yang menghalalkan kemaksiatan, justru kok malah infrastrukturnya meningkat, bagus. Kemudian malah dari segi ekonomi juga mereka jadi penguasa. Pertumbuhan kapitanya juga melesat. Loh, berarti nggak ada hubungannya antara maksiat sama musibah. Maka nanti coba bisa dibuka di surat Al-An'am ayat ke-44. Surat ke-6 ayat ke-44. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Kalau ada orang-orang yang mereka melupakan peringatan-peringatan dari Allah, kayak kita ini loh Bu. Kalau ada orang-orang yang sama Allah dikasih peringatan sekali nggak mau denger, ada yang kemudian dikasih peringatan lagi cuek. Lihat kalimatnya, justru orang-orang yang lupa akan peringatan dari Allah bukan dikasih adab Bu, tapi apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Justru akan kami bukakan seluruh pintu-pintu kesenangan. Enggak diadab Bu, tapi semua apa yang mereka butuhkan sama Allah dijor-jorke. Ini dalil tentang istidraj. Istidraj itu diujung, istidraj itu dilulu. Tapi lihat kalimatnya, hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka berbahagia dengan apa yang sudah Allah berikan untuk mereka, akhadnahum baktatan, kami akan siksa mereka sekonyong-konyong, tiba-tiba, fa idzahum mublisun, lalu mereka akan terhenyak, terdiam, berputus asa, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau bahasa sekarang itu makjleb. Lihat. Jadi kalau kemudian orang liberal mengatakan, lo lihat loh, orang-orang yang bermaksiat sama Allah nggak diadab. Lo iya, ini bentuk istidraj dari Allah. Maksiat jalan terus, tapi kesenangan dunia nggak habis-habis. Tapi ingat, itu semua ada batas waktunya. Sampai ketika Allah bilang stop, Allah ambil semuanya, dimatikan dalam keadaan itu, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau kemarin kita ngelihat tayangan yang di TV itu Bu, yang ada di media sosial, bagaimana peristiwa tsunami, orang lagi dalam keadaan hingar-bingar, musik segitu kencangnya. Mungkin kalau kita mikir, mosok gelombang tsunami yang gede kayak gitu nggak denger ya? Ya nggak denger, lewat musiknya 3000 watt, bayangin Bu, 3000 watt, nggak denger sama sekali. Faidahum mublisun kayak begitu. Kita memang tidak bisa menghakimi ketika seseorang diambil nyawanya oleh Allah, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi kita yang masih hidup menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Tentu kita nggak pengen diambil nyawanya sama Allah lagi jingkrak-jingkrak. Pengen nggak Bu?
maka minta sama Allah kematian terbaik. Karena Allah itu kalau meridhoi amal solih yang kita lakukan selama hidup di dunia, yang jadi patokan bukan dikabulkan permohonan dunianya, bukan, tapi justru yang dikabulkan permohonan akhiratnya. Makanya kalau doa sama Allah itu jangan cuma minta dunia. Kalau dunia kita dikabulkan sama Allah, itu tidak jadi patokan kalau Allah itu ridho sama kita. Maka coba dari sekarang itu bikin list doa, tapi list doa ini permohonan akhirat apa saja yang kita minta. Maka ulama bilang kalau kita berdoa itu ada 5 hal pokok yang gak boleh kita lupakan. 1, minta surga. 2, minta husnul khatimah. 3, minta diampuni dosa. 4, minta hidayah. 5, minta istiqomah. 5 ini jangan pernah dilupakan ketika kita menengadahkan tangan meminta apa yang jadi permohonan kita. Kalau 5-5-nya sama Allah dikabulkan, berarti Allah ridho sama amal solih kita. Jadi dari sekarang mindsetnya dirubah, pola pikirnya diganti. Kalau kemudian biasanya mungkin entah suami kita, entah mungkin anak kita minta didoain, bunda tolong doain ya, ayah mau naik jabatan, lagi dipromosiin sama perusahaan. Kemudian kita sebagai istri, iya ya, nanti malam bunda tak tahajud. Tahajud selama seminggu berturut-turut. Biar apa? Suaminya promosinya naik jabatan terkabul. Kalau yang senyum-senyum berarti pernah. Dan kalau ternyata apa yang kita minta pada saat kita tahajud, janjane yo nek gak ada permohonan tahajudnya arang-arang. Tapi bareng punya sesuatu yang pengen dikabulkan sama Allah, tahajudnya mempeng. Kalau ternyata setelah kita tahajud selama seminggu, kita doa sampai mohon-mohon dan terus sama Allah itu dikabulkan, terus kita itu pede banget. Ya Allah, berarti ya tahajudku kemarin itu ya Engkau terima. Buktinya apa? Lah sekarang buktinya suamiku promosinya naik jabatan dikabulkan. Nah itu dirubah mindsetnya. Karena yang jadi patokan itu bukan kalau Allah kabulkan permohonan dunia. Lo lihat lo di ayat tadi. Jangan-jangan kalau kita pengen apa sama Allah dikasih. Itu bentuk Allah bukannya sayang sama kita, tapi diistidraj sama Allah. Dan itu lebih menyakitkan dari orang yang diuji sama Allah. Karena salah satu bentuk ujian itu kan supaya kita balik. Allah itu kangen sama kita, pengen kita itu nangis lama, pengen kita itu ibadahnya khusyuk. Karena terkadang kalau kita punya keinginan sama Allah langsung dikabulkan, ya wis balik meneh gitu loh. Makanya kadang Allah tuh tidak cepat-cepat mengabulkan permohonan kita karena tahu watak kita. Oh, orang ini kalau permohonannya dikabulkan langsung pergi. Kita itu kan begitu. Giliran butuh deket, rabuto, ya wes. Ini salah satu bentuk akhlak. Bagaimana akhlak kita sama Allah? Jadi yang berat itu bukan dicuekin orang, Bu. Bukan didepak dari grup WA. Bukan diblokir dari pertemanan Facebook atau Instagram. Bukan itu yang berat. Yang berat itu kalau kita dicuekin sama Allah.
Dicuekin sama Allah tandanya apa? Itu loh. Kita dibiarkan kemaksiatannya, nggak dikasih peringatan, nggak dikasih ujian, maksiat jalan, harta berlimpah, anak-anak sehat, keluarga harmonis. Padahal kadang itu yang kita minta ya. Jangan-jangan itu bentuk istidraj dari Allah untuk kita. Jadi setelah kita belajar, harusnya kita makin paham bahwa banyak hal yang harus kita perbaiki dalam ibadah kita. Makanya Allah sebutkan nanti di dalam surat Ibrahim ayat ke-24 sampai ke-25, alam taro kaifa daraballahu mathala kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah itu memberikan contoh kalimat yang baik, iman yang baik itu sebagaimana pohon yang baik. Jadi iman kita benar atau enggak, baik atau enggak, sama Allah itu dikasih permisalan sebagaimana pohon yang baik. Pohon yang baik itu seperti apa? Asluha tsabitun. Akarnya itu menghujam di bawah tanah. Jadi kalau akar itu kan makin kuat di dalam. Wa far'uha fis sama. Tapi kemudian dahannya itu menjulang tinggi sampai langit. Tu'ti ukulaha kullahainin biidni rabbiha. Pohon yang baik itu apalagi yang selalu memberikan ukul. Ukul itu bisa dibilang buah. Buah yang baik dengan izin Rabbnya. Jadi kalau berbicara tentang ukul itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab artinya adalah rasa. Tetapi di sini di dalam beberapa tafsir itu disebutkan buah. Padahal buah sendiri kalau dalam bahasa Arab namanya adalah samroh. Tapi kenapa Allah tidak memberikan di sini tu'ti samrotaha? Kenapa kok tu'ti ukulaha? Karena samroh itu begini Bu, kalau kita mau memberi orang, misalkan kita punya pohon mangga, pohon mangganya manis, harum, kita pengen ngasih orang, kita lempar caranya tueng gitu ya, kena kepala, aduh, kenapa kok saya dilempar mangga? Itu sebenarnya saya mau ngasih Pak. Itu samroh namanya. Jadi samroh itu memberi buah, tapi caranya bisa jadi tidak baik. Kalau ukul, kenapa di sini disebut dengan ukul? Mukmin yang baik itu kalau ngasih ada akhlaknya. Jadi nggak sekedar melempar begini terus bilangnya, sorry itu aku tadi mau ngasih tapi kelempar. Sama kayak misalkan mungkin ada teman kita habis dari jalan-jalan dari luar negeri, kemudian ngasih kita oleh-oleh, nyotak kayak oleh-oleh, masa kayak kira tau melaku-melaku yang luar negeri toh. Nah itu baru sekedar samroh, itu namanya bukan ukul. Karena ciri dari mukmin yang baik, memberi pun akhlaknya juga baik, tidak boleh merendahkan. Jadi disebut ukul itu gimana? Kalau ngasih mangga, dipilihkan yang halus, yang harum, yang manis, dikupasin sampai bersih, dicuci, dipotong-potong, ditaruh di piring, dikasih garpu, terus ngasihnya sambil senyum, Pak, mangga. Itu namanya ukul. Jadi mukmin yang baik itu begitu loh Bu. Kadang kita itu kalau negur orang sukanya kemudian maaf ya, memperkosa hadits. Apal hadits saja, kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Terus itu kita jadikan dalil. Kalau ngomongin orang pedesnya luar biasa. Ngatain orang di depan umum ataupun kalau di grup WA itu ya nggak japri. Tapi di share-nya itu di grup. Bu, jenengan itu pripun toh?
begini. Itu semua orang tahu. Kalau kemudian di media sosial itu ya di kolom komentar banyak sekali. Saya lihat akhwat-akhwat yang sudah berhijab syar'i itu masih banyak yang seperti itu. Negur orang, ya pokoknya biar semuanya itu tahu kesalahannya. Kalau kemudian ada yang japri kita, Bu nek negur itu dijapri aja toh, saking masuk yo di grup kayak gitu kan semuanya baca. Kayak gitu masih indalil. Loh, kan kulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Ya pahit harus dikatakan. Sekalipun itu enggak enak rasanya. Kan yang penting bener. Lah ini enggak paham hadis. Hadis itu kita lihat, jangan cuma letterlek hadis terus kita pakai buat menjadi dalil bahwa apa yang kita lakukan benar. Bukan hanya itu, tapi coba lihat hadis tentang itu, asbabul wurudnya. Jadi kalau ayat itu namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, kenapa ceritanya di balik ayat tersebut, itu namanya asbabun nuzul. Kalau hadis, kalau ada kisah kenapa kok Rasulullah mengeluarkan kalimat tersebut, itu namanya asbabul wurud. Nah, asbabul wurud hadis kulil haqqo walau kana murran itu, jadi ceritanya ada salah seorang sahabat yang beliau itu saat itu ditawarin dagangan sama sahabat yang lain. Sampelnya bagus, tiwaso pesen dalam jumlah yang banyak, sudah dibayar lunas. Barangnya ketika datang belum sempat dibuka saat itu juga, ternyata seminggu kemudian setelah dicek barangnya cacat semua. Hari ini tuh banyak kita lihat karena dunianya dunia teknologi, banyak yang kalau jualan itu gambar tak seindah kenyataan. Makanya sampai Rasulullah itu kan bersabda, aku dan pedagang yang jujur itu berdekatan di surga. Kalau kita mikir enak banget ya jadi pedagang, iso deketan sama Rasulullah. Loh ternyata nyari pedagang yang jujur hari ini itu susah. Susahnya pakai bingit, bukan cuma banget. Susah bingit. Karena hari ini orang modalnya itu jualannya pakai gambar. Gambarnya pakai beauty plus. Wong orang aja yang jerawatan sak gede kerikil aja bisa halus ya, apalagi cuma gambar. Yang jahitannya jeketut ya ora ketok. Maka zaman dulu ternyata juga ada. Ketika sahabat ini begitu tahu barang yang dibelinya semuanya cacat, mau dicari lagi sahabat ini sudah nggak ada. Kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah celakalah aku. Kenapa? Maka sahabat ini menceritakan, aku beli sampelnya bagus, aku sudah pesan dalam jumlah yang banyak, ternyata yang datang cacat semua. Ini gimana ya Rasul? Kalau aku jual dengan harga yang murah aja gimana? Udah deh nggak apa-apa, aku tutupi cacatnya, aku jual harga modal, yang penting aku nggak rugi. Atau aku kasih tahu yang sebenarnya kepada para pembeli, ada cacatnya, tapi dengan resiko nggak ada yang mau beli dan aku rugi besar. Maka keluarlah hadis ini, kulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Jadi sebenarnya hadis ini ditujukan untuk yang ngomong apa yang diomongi. Kalau ngelihat cerita Rasulullah tadi, pahit itu buat yang ngomong apa yang diomongi. Yang ngomong pahit buat aku, ini barangku cacat, nek tak kasih tahu pembeli barangku cacat, oh lah cacat toh, ya udahlah nggak usah jadi. Lah kan pahit buat aku, buat yang ngomong. Tapi kemudian hadis itu
diperkosa seenaknya sama orang buat membolehkan kalau ngomong ngeritik yang pedes boleh. Lah kan katakan yang benar walaupun pahit, pahit bagi dirimu tidak buatku. Lah itu loh. Makanya sampai Rasulullah itu memberikan patokan bagaimana iman yang baik itu dari akhlaknya. Coba perhatikan, sepertiga hadis itu isinya tentang membangun akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman sama Allah, sama hari akhir. Lihat loh, yang jadi patokan itu iman ke atas, ke Allah, hari akhir. Tapi aplikasinya apa? Falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata yang baik atau diam. Yakul khairan, berkata yang baik. Yang baik itu Bu, nggak sekedar benar apa yang kita ucapkan. Tadi kita ngeritik orang seenaknya. Saya sampai merasa miris ketika ada orang-orang yang baru hijrah, kemudian baru belajar agama, duduk di sebuah kajian, bertemu dengan orang-orang yang juga baru hijrah. Mungkin belajarnya dari mana, terkadang tidak disaring, terkadang apa yang didapatkan langsung diucapkan saja tanpa paham terlebih dahulu bagaimana maksudnya. Sampai ada seorang akhwat yang baru hijrah, saat itu duduk di kajian, mu'alaf, baru 3 bulan masuk Islam. Begitu duduk bersama dengan akhwat yang lain yang juga baru hijrah, baru belajar, kebetulan pakai minyak wangi. Wanginya tercium sama temannya ini. Kemudian langsung bilang, "Ih, kamu pakai minyak wangi ya, pelacur." Itu nyata terjadi. Coba mu'alaf 3 bulan, baru semangat-semangatnya belajar, tiba-tiba pakai minyak wangi langsung dibilang pelacur. Akhirnya dia kan merasa, oh Islam itu sadis banget ya, kejem banget, cuma pakai minyak wangi weh, koyok pelacur. Ya mending jadi pelacur sih. Nah ini begitu. Akhirnya apa Bu? Murtad dia dari Islam. Ini loh bagaimana dakwah itu juga harus dengan akhlak yang baik. Jadi disebut falyakul khairan, berkatalah yang baik. Itu gak sekedar benar apa yang kita ucapkan, bukan sekedar benar isinya, tapi cara menyampaikannya juga yang baik. Waktu ia menyampaikannya juga yang pas, bermanfaat atau enggak. Kira-kira kalau kita ngomong itu mendatangkan pahala atau tidak. Itu loh kalimat khairan itu. Jadi sampai Rasulullah mengaitkan iman kita kepada Allah, kepada hari akhir, salah satu indikatornya adalah berkata yang baik. Berkata yang baik itu adalah benar isinya, tepat waktunya, indah caranya, bermanfaat dan berpahala di sisi Allah. 5 poin kalimat khairan. Kalau mau ngomong pastikan ada 5 unsur ini. Benar isinya, tepat waktunya, indah caranya, bermanfaat dan berpahala di sisi Allah. Sekalipun yang kita omongin benar, tapi caranya nggak baik, itu namanya bukan khairan. Yang kita omongin benar, waktunya nggak pas, iya bukan khairan. Ngobrol, ngalor ngidul, gosipin orang, kalau kemudian ditegur, pagi-pagi udah ghibah, lho ora ghibah iki kenyataan, lho apa bedane? Kadang kita itu suka membuat dalil sendiri.
sering diomongi bener gitu ya. Oh iki kenyataan loh, iki fakta, iki ora ghibah loh. Lu ghibah itu ya begitu. Ghibah itu kita ngomongin orang, yang kita omongin bener itu namanya ghibah. Tapi kalau kita ngomongin orang, yang kita omongin nggak bener itu namanya fitnah. Jadi ngomongin orang bener nggak bener, yo salah. Nah jadi yakul khairan itu pastikan isinya bener, caranya pas, kemudian waktunya tepat, ada manfaatnya enggak, mendatangkan pahala atau tidak. Kalau enggak, solusinya apa? Yasmut, diem. Itu solusinya. Makanya kenapa kok perempuan banyak jadi penghuni neraka itu? Ini nggak bisa jaga ini, nggak bisa jaga lisan. Nah sekarang kalau kita bilang ya, wong yang diem aja belum tentu masuk surga, kok ini banyak ngomong. Ya, yang diem aja belum tentu dia masuk surga. Lah kok ada orang banyak ngomong ramanfaat sisan. Jadi ayo kita perbaiki akhlak kita supaya tidak mendatangkan murka Allah itu tadi loh. Karena jangan-jangan selama 4 tahun dipegang sama pemerintah sekarang, ini menurut survei ya, saya cuma baca survei, 10 tahun pemerintahan sebelumnya musibah yang terjadi di negara kita itu sebanyak 72 kali. Tapi 4 tahun pemerintahan sekarang itu 332 kali. Itu belum yang termasuk Banten, belum disusul longsor Sukabumi, belum angin puting beliung yang ada di Ranca Ekek, belum puting beliung di daerah mana-mana yang tidak terblow up media. Mungkin kita ngelihatnya nggak dari TV tapi ngelihatnya dari media sosial. Saya sampai ngelihat itu di beberapa wilayah, saking kencengnya angin itu sampai biang lala Bu, biang lala dermolen itu loh yang tinggi yang gede itu ya, itu sampai terbang, bayangin, padahal itu gede banget dan itu ditanamnya di tanah kan juga kuat, itu bisa sampai terbang, itu kan berarti kenceng banget anginnya. Padahal Palu, Donggala, Lombok belum juga usai. Belum sempat kita memberikan bantuan sampai sana, sudah disusul sama Banten. Belum sempat Banten berbenah, disusul dengan bencana longsor di Sukabumi. Itu satu desa Allah habiskan. Bahkan seperti tanah yang diuruk begitu, hanya tersisa 2 rumah. Belum itu juga usai, sudah ada beberapa titik di negara, di kota-kota yang lain. Kalau kemudian peringatan-peringatan dari Allah tidak membuat kita kembali kepadanya, terus kita itu mau dikasih peringatan yang kayak apa lagi? Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai peringatan dari Allah itu kenanya ke kita. Cukuplah mereka-mereka yang diberikan peringatan dari Allah dan itu efeknya ke kita, bikin kita balik. Jangan sampai Allah yang ngadab kita itu loh. Dari mana bisa mengundang adab Allah? Ya bisa jadi salah satunya karena akhlak kita yang luar biasa bobrok. Kita lihat hari ini banyak remaja-remaja kita. Jadi kalau kemudian kita melihat hadis-hadis tentang akhir zaman itu kan nanti muncul Dajjal. Dajjal itu sebenarnya sudah ada. Bahkan pada zaman Rasulullah ada sahabat yang pernah bertemu ketika saat itu beliau tersasar ke sebuah lembah dan bertemu dengan sesosok yang digadang-gadang itu adalah Dajjal. Artinya kalau zaman Rasulullah saja kemunculan Dajjal sudah dekat. Apalagi zaman kita yang terpautnya sama Rasulullah lebih dari 1400 tahun. Pengikut-pengikut Dajjal sekarang sudah bertebaran di mana-mana. Simbol-simbol Dajjal sudah mulai banyak diikuti oleh remaja-remaja kita. Saya khawatir ketika kemudian yang belajar agama itu
orang-orang tua saja sudah mulai pensiun, sudah beranak 5, usia sudah mulai kepala 4, remaja-remajanya nggak paham agama, terus generasi-generasi di bawah kita mau jadi apa? Padahal simbol-simbol satanis, simbol-simbol Illuminati itu hari ini banyak dipraktekkan sama orang-orang Korea. Bu, kalau memperhatikan simbol-simbol yang dipakai ketika mereka bernyanyi, ketika mereka menari, dengan satu mata satu yang ditutup misalkan seperti begini, dan miris ketika anak-anak muda kita berfoto pun posenya sudah pose-pose seperti itu. Maka Rasulullah sampai bersabda, kalau kalian mendengar kemunculan Dajjal, tahan anak-anak kalian, tahan istri-istri kalian, bahkan di rumah itu sampai diikat tangan dan kaki mereka supaya mereka tidak bertemu dengan Dajjal. Karena orang kalau sudah ketemu sama Dajjal akan menjadi pengikutnya, dan ketika menjadi pengikut Dajjal itu kematiannya pasti su'ul khotimah, karena tobat mereka sudah tidak diterima. Yang iman sama Dajjal saat itu dipastikan mati dalam keadaan itu. Hari ini kita lihat, Bu, miris saya. Kalau mungkin saya kadang jalan-jalan ke Car Free Day, ada remaja-remaja kita pakai jilbab, jualannya musik-musik Korea, gambar-gambar mereka, bahkan saat berjualan itu sambil goyang-goyang, mempraktekkan bagaimana instrumen musiknya dengan menari-nari. Saya sampai, ya Allah, Mbak, pakai jilbab, tapi kok kayak begini akhlaknya. Makanya Allah itu ngingetin kita, Bu. An-Nisa ayat 9, falyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi-generasi yang lemah di belakang kalian. Khafu alaihim, khawatirlah akan keadaan mereka. Allah kasih kunci, solusinya apa? Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang lurus. Zaman kita sudah sedemikian edannya. Hari ini kita lihat terjadi perubahan zaman yang luar biasa. Ketika dulu mungkin kita masih usia kita, saya kali, karena kita beda zaman ya, Bu. Saya masih generasi zaman old. Oh, ibu-ibu juga ya. Jadi kalau dulu itu kita masih bisa tahu lah, ada kaset ya. Apa hubungan kaset sama bolpen? Apa, Bu? Apa, Bu? Oh, alhamdulillah masih tahu. Buat apa? Buat nyepetin sama buat ngeriwain ya. Kalau pengen lagunya dicepetin, diolor ke depan. Pengen dilambatin ke belakang. Anak sekarang kira-kira ada yang tahu nggak? Nggak ada. Dulu kita sekolah itu masih punya penghapus 2 warna. Yang satu warnanya biru, yang satu warnanya coklat. Yang coklat buat menghapus pensil, yang biru buat menghapus bolpen. Sekarang ada nggak? Dulu saya itu kalau nggak punya setip, pakainya karet gelang diuntel-untel atasnya. Ya toh? Nah, nggak ada setip gitu ya, pakai karet gelang. Anak sekarang mana ada yang tahu? Padahal kejadian itu mungkin belum lama dalam benak kita. Tapi ternyata zamannya sudah berubah sedemikian pesatnya. Contoh kecil, hari ini kita banyak menyaksikan kemana-mana itu dibantu sama Gokar, sama Grab, sama Gojek. Perusahaan taksi aja sekarang hampir bangkrut.
Perusahaan taksi itu sekarang hampir nggak ada yang punya taksi, punyanya cuma aplikasi Bu, nggak lagi punya mobil. Ini zaman sekarang sudah mulai di launching mobil dengan sensor, tanpa awak, tanpa supir. Jadi Ibu tinggal masuk mobil, duduk, mobilnya jalan sendiri. Itu sekarang sudah ada. Kira-kira kalau 10 tahun lagi mobil itu diproduksi secara massal, ada yang jadi driver Gokar atau Gojek lagi nggak? Nggak ada. Terus kalau kita mikir nasib anak-anak kita gimana? Kita lihat hari ini S1 itu hanya menambah jumlah pengangguran yang intelektual. Betul? Hari ini. Karena hampir semua pekerjaan itu sudah digantikan dengan mesin-mesin yang canggih. Sudah digantikan dengan robotik-robotik. Sekarang ada yang punya usaha laundry masih bisa jaya. Sekilo 4.000 dimasukin kotor, 2 hari lagi diambil sudah wangi. Tinggal nyusun di lemari. Tapi sekarang sudah di launching Bu, mesin cuci keluarnya sudah bentuk setrikaan. Nggak cuma kita masih jemur Bu, sudah bentuk setrikaan Bu. Dan itu cuma dibanderol 9 juta. Itu kalau nanti jumlahnya banyak diproduksi, murah. Restoran-restoran itu sekarang di luar negeri sudah mulai digantikan dengan robot yang jadi chef, yang nyuci piring. Jangankan nyuci piring, sekarang mesin cuci piring aja sudah ada. Masukin kotor, keluar bersih. Sekarang kalau kemudian kita lihat perkembangan zaman yang seperti itu, dan kita tidak membekali anak-anak kita dengan sesuatu yang tak lekang oleh waktu, kalau kita mau bekali mereka dengan ilmu dunia akan berkembang pesat. Mereka akan tergilas dengan itu. Kita mau bekali mereka dengan harta akan habis. Maka bekalilah anak-anak kita dengan sesuatu yang gak akan pernah lekang oleh waktu, gak akan pernah habis dimakan zaman apa? Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maka Rasulullah sampaikan, ihfadillaha yahfadka, jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi kalau kita pingin anak-anak kita itu survive, bisa bertahan menghadapi kehidupan, siapkan mereka bekal ketakwaan. Dari mana ketakwaan itu kita berikan kepada mereka? Dari diri kita sendiri dulu. Bekali dulu diri kita dengan ilmu, bekali dengan amal. Maka di dalam ayat ini, kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah, supaya kita bisa menghasilkan dahan yang tinggi sampai langit, bisa menghasilkan ukul bermanfaat untuk sesama, maka asluha, batangnya, akarnya itu harus menghujam dengan kuat di dasar bumi. Artinya kalau kita pengen amal yang solih harus diimbangi dengan ilmu yang benar. Akidahnya dikuatkan, pondasinya kita kuatkan. Jadi akar dari amal solih kita, akar dari akhlak kita terhadap sesama adalah akidah. Maka di sini tauhid itu, kalau kita kemudian belajar tauhid itu bukan sekedar pokoknya yakin, Bu, bukan sekedar itu. Berapa banyak toh hari ini tuh yang kalau kemudian dibilang, lah wis pokoknya yakin, bukan cuma sekedar pokoknya yakin. Nek kalau kita bilang pokoknya yakin, nanti ujung-ujungnya yang keluar kalimatnya, alah ngono to, mbok wes ben. Nah, akhirnya begitu. Tapi akidah itu harus dengan ilmu. Apa contohnya misalkan? Saat itu Bani Israel
Ketika kemudian Allah sudah berikan mukjizat kepada Nabi Musa, bisa mengeluarkan cahaya, bisa menyembuhkan orang sakit, kemudian Allah memberikan manna wassalwa. Manna itu kalau di dalam tafsir adalah sesuatu yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Itu namanya manna. Bani Israel itu sudah dikasih itu, Bu, sama Allah. Dikasih manna sama dikasih salwa. Salwa itu adalah daging burung yang dimasak sampai dagingnya empuk, meresap gitu ya, sampai tulang-tulangnya. Itu namanya salwa. Tapi lihat, ketika Bani Israel ini dikasih keberkahan sama Allah, mereka nggak terima kalau cuma dikasih itu tok. Bilangnya apa?